teman-teman, baiklah, kami di sini akan membahas materi tentang sistem sifat dan perubahan wujud benda. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari sifat benda itu. Nah, pengertian dari sifat benda itu adalah karakteristik yang terdiri dari atau yang dimiliki benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, yang kedua itu ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini adalah suatu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk yang lain. Nah, tadi kita kan sudah dijelaskan apa itu sistem sifat dan perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita masuk ke benda padat. Benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau benda padat volume tertentu. Sekarang kita lanjut ke pengertian cair. Cair yaitu salah satu bentuk dari wujud benda berupa cairan yang bersifat berubah mengikuti wujud dari bentuk wadahnya. Jadi di sini ada air dan wadah. Yang awalnya dia itu wadahnya itu di botol, dia mengikuti botol, lalu kita pindahkan ke gelas. Air tersebut akan berubah sesuai dengan wadahnya. Baik, yang selanjutnya adalah benda gas. Benda gas adalah salah satu bentuk dan wujud zat benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia, selain tidak bisa dilihat oleh mata manusia, benda gas juga tidak dapat disentuh layaknya benda padat dan benda cair. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang benda gas. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat benda padat, di mana ada 5 sifat benda padat. Yang pertama, bentuk benda padat yang tetap. Dapat dipengaruhi dengan kecepatan molekul yang dikandungnya sehingga mampu bertahan dalam kondisi tertentu untuk memperlihatkan bentuknya tetap. Yang kedua, volume tetap. Selain bentuknya tetap, benda padat juga memiliki sifat yang volumenya tetap. Hal ini dipengaruhi karena bentuk tetap sehingga massanya juga pun cenderung tetap. Yang ketiga, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu. Sama seperti sifat-sifatnya benda lainnya. Berada pada juga bisa mengalami perubahan bentuk dan wujudnya lainnya, yakni benda cair atau gas. Yang keempat, mempunyai massa. Setiap bentuk atau wujud benda pasti memiliki atau mempengaruhi berbagai gejala benda padat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, tidak dapat mengalir. Karena benda padat tidak bisa mengalir, memiliki bentuk. Karena benda padat ini juga memiliki bentuk volume tetap. Dari teman-teman, di sini ada beberapa contoh dari benda padat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah lilin, yang kedua adalah handphone. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang ada pada benda cair. Sifat yang ada pada benda cair itu ada 8, yaitu 1 itu bentuknya mengikuti wadahnya, yang kedua itu menempati ruang, yang ketiga itu ada dia mempunyai massa, yang keempat itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yang kelima itu dapat melarutkan suatu zat tertentu, yang keenam itu dapat meresap dari celah-celah kecil, yang ketujuh itu menekan ke segala arah, yang kedelapan itu permukaan benda cair yang selalu datar. Adapun contoh-contoh pada benda cair itu seperti minyak, oli, air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada benda-benda sifat-sifat benda gas yang dimana memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah jarak antara partikelnya sangat berjauhan atau renggang, dan yang kedua susunan partikelnya sangat tidak tertutup, yang ketiga selalu menempati ruang, dan yang keempat memiliki massa dan berat, yang kelima bentuk dan volumenya berubah-ubah. Nah, contoh dari benda gas yaitu ada 2, contohnya udara dan uap air, yang dimana udara itu yang bisa kita hirup sekarang dan dia tidak ternampak tetapi bisa kita rasakan. Sedangkan yang kedua yaitu adalah air panas yang mengeluarkan uap air. Ya, selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Yang pertama, padat menjadi cair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair. Suatu benda dapat mencair karena adanya kenaikan suhu,
menjadi lebih panas. Contohnya itu seperti lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan mencair. Nah, contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud dari cair ke padat. Contohnya yaitu es lilin. Di mana es lilin ini terbuat dari air yang dicampur dengan pewarna minuman. Di mana setelah dimasukkan ke dalam plastik, dia akan dimasukkan ke dalam freezer atau pembeku. Setelah semalam dibekukan, dia akan menjadi membeku seperti ini. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas beberapa perubahan wujud benda. Sekarang kita masuk ke perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, perubahan wujud cair ke gas itu yang dimana dia yang dari awalnya itu cair menjadi bentuk gas. Contohnya itu seperti air panas yang telah mendidih. Ini adalah sebuah perubahan wujud dari cair ke gas. Yaitu dia adalah air panas, jadi dia mengeluarkan uap dan uapnya ini adalah termasuk gas. Halo guys, saya di sini akan melanjut materi kami padat menjadi gas, yaitu menyuplit. Contoh dari menyuplit yaitu kapur barus, di mana kapur barus ini akan diletakkan di lemari pakaian. Setelah kapur barus diletakkan di lemari pakaian, lama kelamaan kapur barus itu akan berubah menjadi gas yang menyebar di setiap udara. Oke, baik teman-teman. Untuk lebih mengetahui tentang padat menjadi gas ini, mari kita lanjut video selanjutnya. Guys, maka akan kita lanjut dari materi kita untuk padat menjadi gas. Maka ini akan menjadi sampel, bisa kita lihat seperti ini guys. Seperti ini ya guys, inilah yang seperti kapur barus. Kita akan meletakkannya di lemari pakaian. Maka 10 hari atau minggu kemudian nanti, maka kapur barus ini akan berubah menjadi padat menjadi gas, yang dimana gas akan menyebar ke udara. Mari kita lihat. Halo guys, dimana kapur barus itu kita letakkan di lemari pakaian sudah 40 hari, maka kita lihat bagaimana perubahannya. Bagaimana perubahan kapur barus itu menjadi gas, yang dimana gas itu akan menyebar ke setiap udara. Bisa kita lihat guys, seperti sampulnya. Seperti inilah perubahan wujud dari kapur barus. Maka guys, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita melanjut perubahan wujud benda dari cair ke gas, yang dimana asalnya itu dari pertama itu cair berubah menjadi gas. Nah, salah satu contohnya ini air panas. Bisa teman-teman lihat di air panas ini ada gelembung-gelembung atau embun, yang itu dinamakan dari cair menjadi gas. Nah, dari air panas ini terdapat nanti sebuah gas di sini. Nah, itu dinamakan contoh dari perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Oke. Sekian dari video kami dari kelompok 3, kami mengucapkan Terima kasih.